Welcome to Suara Hair Channel. Kalau zaman saya dulu pendaki gunung itu wong edan. Karena saking jarangnya orang mendaki gunung. Sekarang kalau ada remaja tidak mendaki gunung, dia yang edan. Karena semuanya semua mendaki. Sepengenalan saya ada hal yang bagi saya menarik, bagi saya berkesan kaitan Mas Alek dan alam. Mas Alek itu cepat banget menentukan, sepengetahuan saya, menentukan tanaman ini, pohon ini, semak ini bisa dimakan atau tidak, ini beracun atau tidak. Iya Mas menentukan ini. Kalau ukur pertama itu kita lihat daunnya aja. Daun atau batangnya itu ada bekas dimakan binatang nggak? Kalau daun itu utuh, mulus, apalagi warnanya sangat indah, Cerah gitu. Warnanya cerah, ya sudah hindari. Nah kalau misalnya berlubang-lubang, ini harus dipastikan lagi bergetah enggak. Nah kalau bergetah, ini dicoba dulu di tangan. Kalau di tangan merah, ya berarti nggak usah. Kalau di tangan aja gatel, di lidah nanti kira-kira kayak apa, di usus kayak apa, kan begitu. Jadi, tapi lateng yang gatel dimasak ya enak itu. Nah ya, jadi begini, manusia itu punya ketahanan yang berbeda sama binatang, gitu. Jadi kira-kira 80% lah tanaman di hutan bisa dimakan. Abaikan rasanya tapi lo ya. Oh iya. Ya, karena beberapa kali, ya itu tadi, saya mengikuti di Lawu, di Muria. Ini enak, ini rasanya seperti ada tercep-tercep. Ini enak. Jadi pernah nih di Lawu, ada semak, persis rumput, memang rumput ya. Ini kemudian disebut, saya ingat betul, namanya jari-jari. Mau jeneng opo. Tapi ini enak. Dan yo enak nih. Dan saya menduga, ini KPR atau ngawur. Ada semi ngawurnya atau tidak? Tidak, itu pengalaman empiris. Jadi guru saya yang terutama sekaligus musuh saya, dia Gunung Slamet itu. Saya bilang musuh karena dia ambil dua teman dan tidak pernah kembali, baik dalam bentuk jenazah ataupun yang masih dalam keadaan hidup mencari bantuan tadi. Tapi juga saya sebut guru karena kalau tidak menempuh 2 minggu berada di Gunung Slamet, mungkin pemahaman saya tentang hutan, tentang tanaman juga tidak seperti sekarang. Gitu. Jadi jauh sebelum ada gerakan kembali ke alam, makan tanaman-tanaman. Karena istri saya ini lagi getol makan suket-suketan. Masalahnya sudah melakukannya dan saya pernah mengikutinya. Jadi tanaman sepanjang jalan diselokan di hutan gitu. Ini tuh bisa dimakan. Ini kalau di sayur pakai sambal gitu saja enak. Kalau buah menentukannya bagaimana? Buah pada prinsipnya sama. Jadi kalau monyet makan, ya kita bisa makan. Kan dulur. Oke. Belakangan ketika ada 2 anak kecil, Akio dan Aiko ya. Iya. Akio itu sudah mulai diajak naik gunung umur berapa itu? Iya, itu umur berapa ya? 4 tahun. Ya. Sekarang umur, ini ada di depan saya. Sekarang umur berapa ini? Sekarang umur 7 ya. 7 ya. Iya. Sudah mendaki berapa gunung? Diajak mendaki berapa gunung? 40-an ya. 44. Apa kendala dan apa kiat untuk bisa ngajak anak naik gunung? Mungkin bisa jadi inspirasi. Sebelum sampai ke kiat, ke ini dulu, ke motivasi atau pertimbangan. Jadi kenapa saya kenalkan anak-anak mendaki gunung itu, karena sebenarnya saya nggak ikhlas
karena saya melihat fakta bahwa sekarang naik gunung itu menjadi salah satu tren ya. Piknik gitu Ya, selfie tren selfie. semua remaja naik gunung. Kalau Ya. zaman saya dulu pendaki gunung itu wong edan. Karena saking jarangnya orang mendaki gunung. Ya. Sekarang kalau ada remaja tidak mendaki gunung, Edan. dia yang edan. Karena semuanya semua mendaki. Nah, saya tidak ingin ketika remaja nanti dia naik gunung tanpa bekal, Tanpa mungkin pengetahuan. ya, tanpa pengetahuan yang standar, karena saya pernah mengalami hal yang tragis. Maka lebih baik mumpung saya masih hidup, saya kenalkan dulu bahwa nanti menjadi kapok atau menjadi ketagihan itu terserah dia. terserah anaknya. Itu motivasinya. Kendalanya kalau Akio itu kan kalau lapar risih dia. Nah, jadi jangan sampai Lapar jadi monster gitu. ya dia lapar peduli makan. Nah, ini sering jadi kendala karena kadang-kadang monyet itu kalau lihat makanan dia nyerang. Nah, ini setidaknya 2 kali dia diserang monyet itu 2 kali, di Merapi sama di Panderman. Dan monyetnya itu benar-benar monyet liar gitu. Ya, monyet liar. Tapi sebenarnya yang merubah monyet ini menjadi penyerang Pendaki juga? Ya, pendaki juga. Karena sisa-sisa makanan itu, Ya. jadi mereka apa ya? Jadi mentalnya jadi sudah kayak pengemis, perampok, nggak suka yang pahit-pahit, nggak suka jadi vegetarian, makanan dari mall. Iya. Maunya makanan dalam kemasan. Ya, itu. Kornet. Kemudian soal bagaimana mengatasi dingin di gunung, mengatasi ketinggian untuk anak kecil, apa kendalanya? Kita membawanya bertingkat, jadi Nggak langsung gunung yang nggak langsung lawu gitu ya? nggak bisa. Kita bawa ini dari ketinggian misalnya 2000. 2000 itu 2000 Gunung itu Ungaran. Ungaran, ya Ungaran, terus naik sedikit Gunung Prau misalnya itu 2500, itu bernaik sehingga bisa kita ukur. Akio itu sudah bisa ketinggian di atas 3000 karena Lawu sudah pernah, Welirang sudah pernah, terus Ciremai pernah, Sindoro itu Ya, ya. pernah. Kendala mengatasi dingin? Kendala mengatasi dingin sampai sekarang Akio tidak ada. Aiko itu Itu yang kecil ya? ya yang ceweknya. kecil itu yang umurnya masih 3 tahun itu kemarin kita bawa ke perahu dia mulai kedinginan. Artinya itulah ketinggian Atas sementara ini gitu ya? Nah, jadi kalau mau naik saya mempertimbangkan misalnya gini, Merapi bisa meskipun dia ketinggiannya 2900, tetapi Gunung Prau, pokoknya gunung-gunung di Dieng itu punya dingin yang lebih ekstrim. Gitu. Jadi tidak selalu. Saya ingat masalah pernah menulis bahwa hipotermia itu tidak hanya terjadi di gunung dengan Ya. ketinggian sekian, gunung Ya. yang lebih rendah Ya, pun mungkin. memungkinkan. Misalnya dia. Faktornya apa itu? Faktornya tangkapan awan, kemudian tangkapan suhu. Karena di Dieng ini banyak gunung itu dikelilingi gunung, maka di situ otomatis lebih dingin. Jadi kalau musim dingin itu di dataran Dieng aja sudah ada salju kan. Ya, ya. Dan gunung pas gitu Ya. Apalagi di puncaknya. Ya. Nah, berikutnya yang saya pengen tanya, di beberapa gunung kita sekarang, karena bendino ngurusi berita, kok teh pendaki sing mengalami kecelakaan, tersesat sampai kemudian meninggal, bahkan di gunung-gunung yang dalam tanda kutip bukan gunung berbahaya. Kira-kira apa masalahnya? Ya mindset mungkin ya, kayak ini yang terakhir beberapa hari yang lalu itu kan ada orang yang meninggal padahal umurnya 27, berarti ini apa saya bilang justru kondisinya baru peak. Jadi stamina-nya harusnya bagus, kecuali memang dia baru drop. Nah, dia mendaki kalau tidak salah bertiga, kemudian satu kedinginan di pos 2 Di Lawu. via Cemoro Sewu. Setahu saya di situ hangat-hangat aja. Ya, ya. Nah, yang tidak masuk akal bagi saya adalah
ini bertiga, yang satu ini nunggu di tenda yang kedinginan, yang dua turun untuk lapor. Ini kan berarti dia nggak punya pengetahuan bahwa ya kalau ada seperti itu berarti yang satu harus nungguin, gitu. Karena Prakwani mungkin yang mundur. Hipotermia ini kan bisa diatasi dengan melepas pakaiannya, kemudian dia juga melepas pakaian, dipeluk sampai dia yang meluk itu merasa dingin. Jadi dinginnya sudah dibagi, berpindah gitu ya. Dinginnya dibagi, barulah itu bisa ditolong dengan pakaian. Kalau itu belum dilakukan, pakaian setebal apapun itu tidak akan menolong. Tidak akan menolong. Saya diberi pernah transfer suhu. Gitu. Iya. Saya pernah kena hipotermia itu di Raung misalnya, itu sudah cukup parah, di mana saya sudah mulai nggak bisa bergerak. Ya saya harus turun. Jadi memang hipotermia ini kalau mau ini ya bagaimana turun secepatnya, intinya gitu. Kalau dari ngobrol ini saya simpulkan pendaki harus tahu diri gitu. Iya. Tahu kapasitas dirinya, nggak memaksakan diri gitu. Iya. Apa banyak orang yang nggak memahami dirinya kemudian kayaknya masih kuat nih terus, kayaknya masih kuat terus. Sepertinya gitu, karena saya sering mendaki gunung yang tinggi kayak Arjuna itu ya. Saya pernah mendaki Arjuna pada subuh menjelang puncak itu -4. Dan saya lihat pendaki-pendaki yang lain itu remaja-remaja itu tidak memakai pakaian yang standar gitu loh. Jadi misalnya tidak jaket yang mall, ya, jadi dia pakai jaket tapi jaket itu justru akan menyerap dingin gitu. Jadi misalnya pakai sweater apa dan kalau perhitungan waktunya juga tidak tepat, misalnya ya, untung dia sampai di dekat puncak itu sudah matahari sudah mulai terbit. Andai kata itu jam 3 mungkin ceritanya lain, akan ada korban lagi gitu. Karena menghitung pada jam berapa udara akan mencapai dinginnya, ini kan juga beda untuk tiap gunung. Ngomong soal gunung Ranu Bari, padahal masih banyak topik menarik dari seorang Alek Purwo. Gunung Mandek sih. Gunung Mandek sih. Anda masih di ruang tamu bersama saya Heran Permana, tuan rumah di ruang tamu, dan tamu saya spesial Alek Purwo. Dia pendaki gunung, dia pelatih teater dan praktisi bela diri. Wah, APKB ini dibahas. Monggo langsung gue ganti lali, mangga dipersilakan saya. Nah, selain soal gunung, Mas Alek bagi banyak seniman di Semarang, di Jawa Tengah sangat dikenal sebagai orang teater dengan pendekatan berbeda. Pendekatan berbedanya apa guys? Saya memandang teater itu sebenarnya kan hanya konsep. Saya pernah berdiskusi sama almarhum Pak Murti Jono TBS ya. Jadi misalnya teater itu apa harus ada ceritanya atau ide saja sih? Kalau misalnya saya bawa 2 pemain badminton ke teater arena, kemudian setiap kali dia serve maka dia ucapkan apa yang betul-betul ada di dalam hatinya. Misalnya, Duh Gusti, muga-muga kowe mati. Terus yang sana juga mengucapkan apa yang ada di hatinya. Raiso. Nah, kemudian di smash, mati rak kowe. Nah, sini jawab, enggak. Nah, gitu. Itu teater apa bukan? Nah, kesimpulannya adalah tetap teater. Jadi, bagi saya teater adalah ide. Jadi, selama ada ide, maka itu sudah bisa diwujudkan menjadi satu teater. Jadi performance itu ya teater. Jika Anda merasa ada manfaat dari obrolan kami yang ngalor ngidul itu, silakan share sehingga manfaat itu tersebar lebih luas lagi. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, terima kasih untuk Anda yang sudah like, komen. Jika Anda punya request seseorang yang ingin saya dudukkan di sini, tolong sampaikan di kolom komentar, di DM juga boleh. Saya akan berusaha untuk mewujudkannya. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat dari perbincangan
kami, perbincangan saya dan tamu-tamu saya di ruang tamu. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herem Permana, yuk berbagi cahaya.